Hai guys, selamat datang di podcast Nisa episode kedua. Jadi di episode kali ini kita bakalan ngebahas perjalanan dari dilepaskan dan sekarang ke tahap mengikhlaskan gitu. Malam ini gak hujan, cuman malam ini agak gerah, jadi ditemani sama kipas angin. Nah, jadi kalau misalkan ada suara berisik-berisik kayak gitu, berarti suara kipas angin. Emang paling enak tuh bikin podcast tuh jam 10:30 atau jam 11:00, karena gak banyak suara gitu. Jadi lagi tenang-tenangnya, otak lagi galau-galaunya, otak lagi beristirahat, dan pasti mereka ulang kejadian-kejadian gitu kan. Oke deh, kita langsung masuk ke bagian bagaimana cara mengikhlaskan, atau bisa juga disebut langkah demi langkah untuk melepaskan, atau bagaimana perjalanan yang dilakukan untuk melepaskan seseorang. Oke, melepaskan atau merelakan seseorang tuh susah-susah gampang. Apalagi kita udah pakai hati. Itu bukan susah-susah gampang lagi, tapi itu susah gitu. Tapi ya kita harus terima, atau dia yang melepaskan kita, atau dia yang udah gak sayang lagi sama kita. Masa kita mau sujud-sujudan buat dia bisa bareng sama kita? Ya enggak lah, cinta itu gak bisa dipaksakan kan. Cinta itu dua hati menjadi satu, dua pikiran menjadi satu, dan berjalan beriringan gitu kan. Jadi kalau misalkan salah satu mau ke B tapi satunya lagi mau ke C, ya gak bakalan bisa maju secara beriringan, bersama dan beriringan gitu kan. Dan di sanalah proses kita harus menerima bahwa dunia tak selalu berpihak sama kita gitu kan. Ikhlas rasanya tuh kayak gak mau dipikirin, ya udah gak apa-apa gitu. Tapi wajar kalau hati masih apa-apa gitu. Kalau kalian baru dilepasin atau melepaskan atau apapun itu, kalau misalkan kalian mau nangis, ya nangis aja gitu. Wajar, karena kita punya hati, karena kita hubungannya pakai hati. Kalau misalkan kita hubungannya gak pakai hati, mana mungkin kita bakalan nangis, iya gak sih? Mana mungkin kita bakalan marah-marah, mana mungkin kita bakalan ngerasa kecewa banget sama dia, mana mungkin kita ngerasa kita gak berharga, mana mungkin kita merasa ya sebagian hidup hilang gitu kan. It's okay, itu hal yang manusiawi buat kita ngerasa sedih. Meskipun emang iya perjalanannya tidak mungkin 1 minggu 2 minggu, tapi bakalan memakan waktu 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, ada yang sampai bertahun-tahun. It's okay, nikmatin aja perjalanannya, nikmatin aja kesedihannya. Toh barangkali di sana yang buat kita dewasa katanya. Tapi mungkin kalau misalkan kita udah ngelewatin kesedihan kita yang berlarut-larut itu, terus kita nemu kesedihan yang lain, mungkin kita bakalan ngerasa, oh gue nih pernah ngerasain nih rasanya disakitin kayak gini dulu. Atau bisa juga gak sebanding sama yang gue rasain kemarin-kemarin, kan kayak gitu. Atau bisa juga kayak udah terbiasa kali ya gue disakitin. Ada peribahasa kayak gitu kan, kayak kalau misalkan ada yang nyakitin, gue udah biasa disakitin. Nah, jadi ya mungkin dari sana kita bakalan jadi kuat. Terus buat kalian sama aku, sama kita semua, kalau misalkan kalian
sakit hati, kalian mau nangis, kalian mau apapun itu, gak usah malu buat kalian ngakuin bahwa kalian itu lagi dalam keadaan gak baik-baik aja. Karena kenapa? Karena sakit setiap orang itu beda. Tahap atau kadar sakit seseorang itu beda. Misalkan ada orang yang diputusin itu gak sakit hati, tapi kalau misalkan berantem sama temen itu bikin sakit hati. Ada yang misalkan kalau sama temen berantem gak sakit hati, tapi sama pacar sakit hati banyak gitu kan. Ya kadar seseorang buat sakit hati itu beda-beda gitu. Kadar seseorang buat sakit itu beda-beda. Jadi kita harus ngewajarin sih kalau misalkan ada seseorang yang bilang lagi gak baik-baik aja gitu. Itu sesuatu yang sangat berani gitu, bahwa dia lagi gak baik-baik aja, dan kita sebagai pendengarnya ya harus bisa siap menampung, menyemangati tapi bukan menghakimi. Seperti ya menghakimi biasanya orang-orang kayak bilang kamunya kurang ibadah, kamunya Tuhan marah ke kamu gara-gara ini itulah. It's totally jangan bilang kayak gitu. Itu tuh kalau misalkan aku yang sakit hatinya terus diomongin kayak gitu, kayak nyeseknya. Kita bukannya mau kayak gitu, tapi kita maunya disupport gitu kan. Aku tuh pernah dengar podcast di Spotify tentang apa sih, semangat yang toxic positif. Ya, kayaknya mah toxic positif. Jadi itu tuh ngebahas tentang gimana apa sih positif, racun, yang kata-kata positif tapi racun gitu ya. Aduh sulit banget sih gue ngomongnya. Nah kayak gitu. Jadi nanti buat kalian nanti cari aja toxic positif di Spotify. Di situ dibahas tuntas. Nah kembali ke mengikhlaskan. Mungkin emang banyak ya, bukan banyak lagi, mungkin bejibun banget kenangan-kenangan sama dia yang mungkin ada di galeri, di draft Instagram story, di baru saja dihapus di galeri gitu atau di Facebook atau di Pinterest atau di apapun itu. Kalau bisa ya awasin dulu aja gitu. Tapi gak apa-apa kalau misalkan mau lihat-lihat. Jadi bukan dihapus tapi didrapin gitu. Jadi nanti kalian bisa lihat-lihat lagi gitu. Dan kalau aku tuh cara ngelatih diri aku buat ikhlas tuh bukan dengan cara aku ngeblok, bukan cara aku ngehapus semua tentang dia, enggak. Tapi aku lihat terus dari sakit hati sampai enggak sama sekali sakit hati. Sampai ada rasa enak. Gila sih gue bisa sampai sebodoh ini gara-gara dia, sampai gue ketawa sendiri. Nah, di sana mungkin ya udah ada rasa ya gak apa-apa deh, gue rela gitu dia sama orang lain. Toh gue juga harus melanjutkan hidup gitu. Gak harus gue tuh terus-terusan gak bahagia gitu, gak terus-terusan terus menderita sedangkan dia bahagia gitu. Itu namanya gak adil cuy. Jadi kita harus terbiasa dengan semuanya meskipun emang sulit dan membutuhkan waktu yang sangat lama. Wajar kalau hubungan bertahun-tahun, berbulan-bulan, tapi membekas, tapi indah, ya wajar, susah dilupain. Tapi ingat, semuanya itu udah berakhir. Semuanya itu udah gak ada, udah fana gitu. Dan waktunya sekarang langkah buat ke masa yang real gitu.
ke masa kehidupan lo lagi, ke masa lo mencintai diri lo lagi, ke masa lo gak nyalahin diri lo lagi karena misalkan kenapa sih dia mutusin gue, karena apa, karena guanya atau gimana. Stop kayak gitu. Jadi mulai lagi mencintai diri sendiri, mulai lagi mengikhlaskan. Meskipun emang terdengar mudah mengikhlaskan, tapi apa yang kita pilih kalau bukan mengikhlaskan, gitu kan. Toh jika jodoh mungkin bakalan kembali, jika tidak kita bakal saling sapa. Tapi kalau misalkan dianya gak mau disapa, ya udah kita lihat aja. Yang penting kita tuh berdamai sama diri sendiri dulu, kayak gitu. Mungkin podcastnya cukup sekian ngebacot-bacotnya ya. Maaf banget ngebacotnya ngelantur kesana kesini. Kayaknya mengikhlaskannya tuh gak tahu bakal ada part 2-nya, gak tahu enggak, jadi gimana nanti aja. Jadi podcastnya tuh setiap 1 hari sekali, bukan 1 hari sekali, jadi setiap 2 hari sekali bakalan upload podcast. Entah itu apa deh yang dibahas. Jadi jangan lupa kalian ikuti dulu di Spotify-nya, dan jangan lupa buat share ke teman-teman kalian. Oh iya, dan juga buat kalian yang gak punya Spotify, nanti kalian bisa lihat di YouTube channel aku, meskipun ya baru subscribe-nya 4. Just for fun gitu. Jadi kita berbagi pengalaman tentang cinta, karena jujur aku juga ngalamin apa itu dilepaskan, apa itu melepaskan dan merelakan gitu. Sampai akhirnya kita nemuin lagi, sampai akhirnya kita buka hati lagi. Dan ya, life must go on gitu. Nanti kita bahas lagi mengikhlaskan ini di episode selanjutnya. Dan makasih udah ngedengerin, udah ngeluangin waktu 12 menit yang gak jelas ini. See you next podcast guys. Love you.